Selamat malam. Apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Buat kamu yang masih dalam perjalanan ataupun yang sudah beranjak ke tempat tidur. Malam ini aku Nunik Lestari dari The Story Podcast kembali menemani malammu dengan berbagai cerita yang akan membawamu ke masa lalu hingga ke alam mimpi. Menikah adalah impian semua orang. Ketika usia sudah cukup matang untuk berumah tangga, tentunya kita menginginkan ada seseorang yang siap untuk diajak hidup bersama, saling menyayangi dalam suka maupun duka. Namun, kembali lagi, pasangan hidup atau jodoh adalah misteri dari Yang Maha Kuasa. Sama halnya dengan kehidupan dan kematian. Meski terbilang misteri, tetapi tak bisa dipungkiri, banyak standar yang ditetapkan oleh masyarakat, bahkan keluarga, terkait waktu yang tepat untuk menikah. Hal ini kerap kali membuat kamu yang sudah berusia matang pun menjadi gerah, karena tujuan hidup kamu bisa jadi berbeda dengan tujuan hidup orang tua. Pertanyaan, kapan nikah? Kerap kali terdengar pada saat kumpul keluarga. Dan tak jarang, pertanyaan tersebut memunculkan rasa tidak nyaman. Generasi milenial memang sedang dalam waktunya mengalami panas kuping atas pertanyaan, kapan nikah? Dari orang tua, om, tante, teman, dan hampir seluruh kerabat yang kamu kenal. Sebetulnya, belum bertemu jodoh di usia 30 tahun ke atas bukanlah sebuah momok. Karena jika memang belum waktunya, gak mungkin dipaksakan juga kan? Pertanyaan kapan nikah rasanya menjadi salah satu pertanyaan yang kerap dihindari oleh banyak orang, terutama bagi yang belum menemukan pasangan. Mungkin banyak juga di antara kamu yang akhirnya menghindari kumpul keluarga, lantaran kerap mendapatkan pertanyaan semacam itu. Selain karena merasa bosan selalu ditanya hal yang serupa, mungkin kamu menghindar karena alasan bingung menjawabnya. Apalagi kalau kamu belum memiliki kekasih yang siap kamu perkenalkan ke hadapan keluarga. Ditambah lagi dari segi usiamu yang sudah cukup untuk menikah. Duh, bikin kepala mau pecah banget gak sih? Di satu sisi kamu merasa gak enak dengan orang tua bila terus-menerus menghindari pertemuan dengan keluarga. Di sisi lain, kamu merasa jengah dengan pertanyaan perihal hubungan yang kamu sendiri bingung untuk menjawabnya. Seperti yang dialami oleh Sinta di Purwokerto, yang telah berbagi kisahnya ke The Story Podcast, dan berharap ada solusi dari apa yang tengah dialaminya. Nah, berikut ini aku akan bagikan cara menjawab saat kamu ditanya kapan nikah, biar kamu tak lagi merasa risih dengan pertanyaan tersebut. Yang pertama, senyum. Ya, senyum rasanya menjadi jawaban paling aman deh saat kamu ditanya kapan nikah. Berikan senyum termanis saat kamu ditanya perihal tersebut. Dan biarkan mereka mencari jawaban yang kamu maksud. Selain dinilai sebagai ibadah,
Dengan senyum, kamu juga akan mengeluarkan hormon dopamin loh, yaitu hormon yang memunculkan rasa bahagia. Ini merupakan salah satu cara yang elegan dan juga sopan tentunya. Kemudian, kalau kamu masih dalam usia kuliah, jawab saja dengan, "Oh, aku mau selesaikan kuliah dulu." Nah, biasanya kalau sudah lulus, pertanyaan itu akan muncul lagi. Lagi-lagi jawab saja dengan, "Oh iya, aku mau lanjut kuliah lagi nih." Nah, kalau kamu berada pada usia kerja, kamu bisa jawab dengan, "Nikah kan butuh uang. Aku mau kerja dulu biar bisa nabung buat biaya nikah nanti." Nah, pokoknya cari jawaban-jawaban yang relate sama kondisi kamu saat ini ya. Kalau masih bingung juga, coba deh jawab, "Habis lebaran." Karena habis lebaran bisa berlaku kapan saja kan? Bisa bulan depan, tahun ini, atau tahun-tahun berikutnya. Kalau ditanya lebih spesifik lagi, sebutkan saja tanggal sesukamu. Anggap saja itu juga bagian dari harapan dan doa pribadi. Karena kata adalah doa kan? Siapa tahu pas kamu ucapkan itu kemudian ada malaikat lewat dan langsung mengaminkan. Alhamdulillah. Kalau nggak mempan juga, coba jawab sambil ngelucu. Kamu bisa jawab dengan, "Lagi cari sponsor nih." Karena pernikahan membutuhkan biaya yang gak sedikit tentunya. Mungkin saja ketika orang yang mendengar pernyataan itu kemudian tertarik untuk membantumu dalam mempersiapkan pernikahan. Lumayan loh. Selanjutnya, ini yang terakhir nih, meminta doa. Ya, terakhir adalah jawabannya, doain aja ya. Nah, ini merupakan jawaban yang sopan sekaligus baik untukmu. Karena ketika ditanya kapan nikah, berarti orang itu mempunyai harapan lebih kepadamu agar segera dipertemukan dengan jodohnya. Nah, ada baiknya kamu meminta doa yang terbaik dari orang itu. Karena doa adalah kado dan hadiah terbaik dalam hidup. Setelah semua tips itu kamu ikuti, selanjutnya adalah pilihan. Apakah dengan pertanyaan itu kamu akan terpancing emosi? Atau dengan pertanyaan itu kamu menjadi semakin termotivasi untuk berusaha jauh lebih keras lagi? Belum menikah di usia 30 untuk seorang wanita kadang memang menjadi masalah tersendiri. Karena bagi sebagian wanita, menikah muda dan menggelar pesta pernikahan dengan dekorasi pernikahan bak negeri dongeng adalah sebuah impian. Namun, kenyataan berkata lain. Ternyata kamu masih saja sendiri, padahal usia kamu sudah memasuki angka 30. Belum lagi, kamu harus menghadapi stigma yang kurang menyenangkan dari lingkungan, yang seringkali melabeli wanita lajang usia 30-an dengan cap kesepian, dan sebagai tipe pemilih. Sayangnya, banyak yang menjadi lebih galau saat teman-teman sepermainan sudah menikah. Tapi, kamu jangan terlalu cemas memikirkannya ya. Yuk ikuti cara berikut ini untuk mengatasi galau saat belum bertemu jodoh di usia 30-an. Yang pertama, buang jauh perasaan menyesal. Mungkin kamu pernah memiliki target untuk menikah di usia muda.
atau patokan usia untuk menikah. Namun ternyata target tersebut terlampaui dan kamu belum juga menikah sampai sekarang. Maka buanglah perasaan menyesal. Dan jangan pula kamu menyesal karena tidak memiliki target menikah, sehingga saat memasuki usia 30-an belum menemukan jodoh. Janganlah hal ini membuat kamu menjadi gelisah. Pahamilah bahwa menikah bukanlah sebuah perlombaan, bahwa yang cepat dia yang menang. Melainkan pernikahan merupakan sebuah waktu. Tuhan akan mempertemukan kamu dengan orang yang tepat dan di waktu yang tepat. Kemudian selanjutnya, coba untuk terus perbaiki diri. Jangan terus meratapi diri karena belum juga menikah, padahal banyak teman-teman kamu yang sudah menggelar pesta pernikahan. Sampai-sampai membuat kamu lupa bahwa kamu perlu terus memperbaiki diri. Ya, jodoh merupakan cerminan diri sendiri. Maka dari itu, daripada terus galau memikirkan umur yang terus bertambah, lebih baik terus memantaskan diri, agar nanti kamu dapat menikah dengan orang yang tepat. Selanjutnya, perluas wawasan dan pergaulan. Jangankan memikirkan konsep pesta pernikahan dan dekorasi pernikahan. Pacar saja sampai saat ini kamu belum ada. Jangan galau ya. Banyak kok orang di luar sana yang memiliki nasib yang sama. Sehingga jangan pernah merasa sendirian dan mengasihani diri sendiri. Justru kamu harus terus melakukan kegiatan yang produktif dengan menambah wawasan dan pergaulan. Lakukan dengan cara mengikuti komunitas-komunitas yang sesuai dengan hobi kamu, atau bisa juga dengan melakukan kegiatan sosial. Hal ini akan menjadi pengalaman yang seru untuk kamu. Selain itu, kamu dapat bertemu dan kenal dengan orang-orang baru. Kemudian selanjutnya melakukan hal-hal baru. Nah, daripada terus-terusan galau karena belum menikah, lebih baik kamu mengeksplor hal-hal baru yang ingin kamu coba. Selama kamu masih ada waktu dan kesempatan. Misalnya, selama ini kamu memiliki hobi menulis. Cobalah untuk mulai menyalurkan hobi menulis kamu dengan membuat blog. Atau melakukan solo traveling ke suatu tempat misalnya, yang selama ini ingin kamu kunjungi. Hal-hal baru ini akan mengalihkan perasaan galau kamu loh. Coba deh. Nah, kemudian selanjutnya, yang terakhir nih, tetap percaya diri. Ya, meski saat ini kamu menyandang status lajang di usia yang cukup matang, namun jangan larut dalam kesepian. Tetaplah tampil dengan percaya diri. Hiraukan semua stigma dan omongan dari orang-orang sekitar. Tunjukkan rasa percaya diri kamu dengan penampilan yang terbaik saat kamu harus menghadiri acara pernikahan teman atau reuni sekolah. Percayalah bahwa jodoh akan datang tepat waktu. Tidak terlalu cepat atau bahkan tidak membuatmu menunggu terlalu lama. Meskipun umur terus bertambah, namun tetaplah sabar dan terus memantaskan diri. Intinya, menikah itu merupakan momen sakral yang diharapkan terjadi sekali seumur hidup. Kalau kamu sudah siap secara lahir batin,
Jangan ditunda ya. Tapi kalau belum siap, persiapkan sematang mungkin. Anggap saja kesendirianmu saat ini adalah cara Tuhan untuk mempersiapkan jodohmu yang sebenarnya. Baiklah, demikian obrolan malam ini. Semoga bermanfaat ya. Aku doakan semoga Sinta dan juga kamu yang belum bertemu dengan jodohnya, tahun ini segera dipertemukan dengan jodoh yang baik dunia akhirat. Amin. Tetap semangat, terus optimis, dan jauhi berburuk sangka. Karena pada dasarnya manusia itu diciptakan untuk berpasang-pasangan. Jadi percayalah, jodohmu pasti akan datang di waktu yang tepat. Oke, sekian untuk malam ini. Bagi kamu yang ingin berbagi cerita, bisa kirimkan kisahmu ke email thestorypodcast@gmail.com. Sampai bertemu kembali di episode selanjutnya. Terima kasih, selamat tidur, semoga mimpi indah. Aku Nunik Lestari, The Story Podcast, dengan berbagai cerita yang akan membawamu ke masa lalu hingga ke alam mimpi. Selamat malam.